Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Masih semangat mengikuti buka buku? Kita masih membuka buku panduan amal sehari semalam ini ya. Lanjut ke bab 2 adalah meneladani sunnah Nabi. Kenapa sih kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya kita simak cuplikan video ini dulu yuk. Lihat kalimatnya. Qul, ya. Allah menyampaikan, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, ya, fattabi'uni, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Ya. Jadi kalau Anda merasa cinta dengan Allah, ikuti Nabi. Ya. Bukan cuma salatnya saja, ya, tapi aktivitas kita. Bangun, coba bagaimana lihat Nabi bangun tidurnya. Makannya seperti apa, jalannya bagaimana. Coba kita ikuti pelan-pelan. Gimana? Apa yang ada di benak teman-teman setelah menonton video tadi? Kalau aku teringat ketika dulu zamannya mengisi biodata, itu suka ada pertanyaan siapa panutannya atau idolanya. Sebagai muslim idealnya sih aku menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi ada ragu dalam hati, apa benar aku menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola? Setelah belajar dan belajar, akhirnya aku sadar untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan atau idola dan bukan hanya sekedar tertulis di atas kertas, maka aku harus meneladani sunnah-sunnah beliau. Apa itu sunnah? Di buku ini dijelaskan, sunnah memiliki banyak pengertian. Menurut ulama hadis, sunnah merupakan segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan, akhlak maupun sirah. Adapun menurut ahlul fikih, sunnah merupakan sebuah amal perbuatan yang berbuah pahala bagi yang mengerjakannya. Sedang dalam bab akidah, sunnah merupakan lawan dari bid'ah, yaitu segala perkara baru dalam agama yang tidak ada dalam syariat Islam. Sayangnya, banyak dari pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mencintai harta benda dibanding dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal balasan yang dijanjikan Allah tuh jauh lebih besar dan lebih agung. Contohnya gimana? Misalnya, seseorang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu sibuk dengan perdagangannya, terlalu sibuk dengan urusan duniawinya yang lain, kemudian meninggalkan sunnah sholat duha. Padahal salah satu keutamaan sholat duha adalah dilapangkannya rezeki. Maka derajat orang muslim bisa diukur dengan tingkat ittibanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin bersungguh-sungguh ia menerapkan sunnah beliau, semakin tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dalam lingkup akidah maupun ibadah saja, namun juga akhlak dan perilakunya. Bagaimana Nabi selalu tersenyum, mudah memaafkan, selalu bersikap baik, bahkan kepada orang-orang yang membenci dan menzalimi beliau. Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengisi aktivitas ibadah dalam sehari semalam, tanpa harus melampaui batas atau melakukan amalan lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah beliau misalnya membaca Al-Quran dengan tartil di dalam sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya, selalu berucap zikir yang sahih, baik zikir sesudah sholat fardu, sebelum tidur dan setelah bangun, maupun doa ketika sahur dan berbuka. Atau juga dengan menunaikan sholat fardu secara berjamaah dengan khusyuk dan tumakninah, melaksanakan kewajiban syariat, meninggalkan dosa besar, senantiasa beristighfar, memperbanyak sedekah, juga menyambung silaturahim.
Nah, coba sekarang kita introspeksi diri bersama-sama. Sejauh mana sih rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Seberapa banyak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ikuti dan rutinkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran minimal sebulan sekali? Apakah bacaan Al-Quran kita sudah benar-benar tartil? Sudah rutinkah kita menjalankan sholat sunnah tahajud, duha, rawatib? Jujur, aku pribadi pun belum bisa maksimal. Dan pastinya masih banyak lagi sunnah-sunnah beliau yang belum mampu kita ikuti dengan optimal. Jadi gimana caranya? Mulai dari mana nih? Nah, buku ini bisa jadi salah satu panduan kita untuk belajar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 2 ini ditutup dengan penulis mengajak kita untuk berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang yang istiqomah dalam mengikuti jejak nabinya, meneladani kehidupan beliau, dan menapaki sunnah beliau hingga kelak dia berkenan mengumpulkan kita bersama-sama di surga Aden. Allahumma amin. Sekian dulu, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.